Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, mahasiswi program studi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Purwana Satrio STP MT. Video ini membahas mengenai perhitungan hujan rencana menggunakan metode Gumbel dan metode normal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka lembar kerja Excel-nya. Di sini saya menggunakan data selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1989 hingga tahun 2019. Berikut merupakan data maksimum dari curah hujan yang diambil dari data curah hujan tertinggi dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya kita masuk kepada sheet 2. Di sini data tahun dan data curah hujan maksimumnya sudah saya copy. Selanjutnya kita menghitung rata-rata dari data maksimum tersebut. Untuk menghitung rata-rata tersebut kita menggunakan average. Kemudian pada kolom data maksimum kita blok ke bawah. Setelah itu kita enter. Kemudian pada kolom rata-rata itu kita blok ke bawah semuanya. Di sini nilai rata-ratanya sama semua. Kemudian di sini terdapat data XI dikurang X, data XI dikurang X pangkat 2, data XI dikurang X pangkat 3, data XI dikurang X pangkat 4. Nah, data-data tersebut digunakan untuk menghitung standar deviasi, koefisien ketajaman, koefisien kemiringan, dan koefisien variasi. Nah, untuk data XI dikurang X, kita klik kolom B3 dikurang dengan C3, kemudian di enter. Setelah itu B4 dikurang dengan C4, kemudian di enter. Setelah itu tabel XI dikurang X di blok ke bawah. Selanjutnya kita mencari tabel XI dikurang X pangkat 2. Yaitu rumusnya D3 pangkat 2. Kemudian di enter. Kemudian tabel tersebut diblok sampai ke bawah. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tabel XI dikurang X pangkat 3. Yaitu rumusnya sama dengan D3 pangkat 3. Kemudian diblok sampai ke bawah.
Begitu juga dengan tabel XI dikurang X pangkat 4. Rumusnya yaitu D3 pangkat 4. Kemudian diblok hingga ke bawah. Setelah didapati semua hasilnya, kemudian kita jumlahkan. Data pada X1 dikurang X pangkat 2 dijumlahkan menggunakan rumus SUM. Kemudian tabel X1 X dikurang X pangkat 2 diblok. Setelah itu enter. Begitu juga dengan tabel XI dikurang X pangkat 3. Lakukan hal yang sama menggunakan rumus SUM. Kemudian tabel XI dikurang X pangkat 3 tersebut diblok. Setelah itu enter. Begitu juga dengan tabel XI dikurang X pangkat 4. Untuk menjumlahkannya menggunakan rumus SUM. Tabel XI dikurang X pangkat 4 kemudian diblok. Setelah itu enter. Setelah didapati jumlah tersebut, kemudian kita mencari standar deviasi, variasi, koefisien ketajaman, dan koefisien kemiringan. Untuk mencari standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus sigma XI dikurang X pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Di sini kita menggunakan perintah sama dengan SQRT untuk mencari perpangkatan. Karena data kita 30, maka N-nya adalah 30 dikurang 1. Kemudian di enter. Untuk mencari koefisien variasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Rumusnya yaitu digunakan C36 dibagi dengan C33. Kemudian di enter. Dari koefisien ketajaman, kita bisa menggunakan rumus N pangkat 2
dikali dengan sigma xi dikurang x pangkat 4, kemudian dibagi dengan n kurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali standar deviasi pangkat 4. Rumusnya yaitu 30 pangkat 2 dikali dengan G35 kemudian dibagi dengan 30 dikurang 1 dikali 30 dikurang 2 dikali 30 dikurang 3 dikali dengan standar deviasi pangkat 4. Kemudian di enter. Selanjutnya adalah koefisien kemiringan. Rumus untuk mencari koefisien kemiringan yaitu n dikali dengan sigma xi dikurang x pangkat 3 dibagi dengan n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali standar deviasi pangkat 3. Dikali dengan 30 dikali dengan F35 kemudian dibagi dengan 30 dikurang 1 dikali dengan 30 dikurang 2 kemudian C36 pangkat 3 dikali dengan C36 pangkat 3 kemudian di enter. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan hujan rencana periode tahun dengan metode Gumbel dan metode normal, di mana metode Gumbel dan normal memiliki syarat yaitu pada sebaran normal syaratnya yaitu CS sama dengan 0 jika sama dengan 3. Pada metode Gumbel CS lebih kecil sama dengan 1,1396 jika sama dengan lebih kecil 5,4002. Baiklah, langsung saja kita mulai perhitungan hujan rencana periode tahun metode Gumbel. Selanjutnya kita tentukan datanya yaitu berupa tahun, YN, SN, YT, K, standar deviasi, rata-rata, XT per milimeter. Di pada tahunnya kita menggunakan periode ulang. Dua tahun, 5 tahun, 10 tahun,
50 tahun, dan 100 tahun. Berikutnya itu tabel YN. Nah, untuk nilai YN dan SN, nilainya tergantung dari jumlah data yang kita gunakan. Di sini data yang kita gunakan sebanyak 30 data. Kita lihat pada tabel berikut untuk mengetahui nilai YN dan SN. Dari tabel berikut bisa kita lihat jika kita memiliki data sebanyak 30, maka nilai YN-nya 0,5362 dan nilai SN-nya 1,1124. Nilai YN dan SN semuanya sama karena data yang kita gunakan tetap 30. Jadi nilai YN dan SN-nya sama. Untuk nilai YT, kita bisa lihat pada tabel berikut. Jika kita menggunakan periode ulang 2 tahun, maka nilainya 0,3665. Untuk periode 5 tahun, nilainya 1,499. Untuk 10 tahun, nilainya 2,2502. Untuk 50 tahun, nilainya 3,9019. Untuk periode ulang 100 tahun, nilainya 4,6001. Untuk mencari nilai K, yaitu YT dikurang YN per SN. Kemudian di enter. Setelah itu di blok. Untuk mencari standar deviasi, karena kita sudah mendapatkan standar deviasi, kita tinggal memasukkan saja dengan rumus yaitu C36. Kemudian enter. Pada baris kedua, kemudian di enter. Setelah itu di blok ke bawah. Untuk nilai rata-rata, kita sudah memiliki nilai rata-rata, maka kita hanya tinggal memasukkan saja. Kemudian di blok ke bawah. Untuk mencari XT per milimeter, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan X ditambah dengan K, kemudian dikali dengan standar deviasi. Kemudian enter dan blok ke bawah. Selanjutnya yaitu perhitungan hujan rencana periode tahun dengan metode normal.
Data yang kita gunakan di sini tahun, K, rata-rata, standar deviasi, dan XT per milimeter. Di sini data tahun yang kita gunakan sama seperti pada metode Gumbel. Jadi data tersebut kita copy saja. Selanjutnya, untuk menentukan nilai K berdasarkan periode ulang, kita bisa menggunakan tabel nilai variabel reduksi Gauss. Untuk periode ulang 2 tahun nilai K-nya 0, periode ulang 5 tahun nilai K-nya 0,84, untuk periode ulang 10 tahun nilai K-nya 1,8, untuk periode 50 tahun nilai K-nya 2,05, untuk periode 100 tahun nilai K-nya 2,33. Selanjutnya, nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata sudah kita dapat, sehingga kita hanya tinggal memasukkannya saja. Selanjutnya, enter. Kemudian blok hingga ke bawah. Selanjutnya, nilai standar deviasi. Kita sudah mendapatkan nilai standar deviasi, jadi kita tinggal memasukkan saja. Kemudian enter, setelah itu kita blok. Selanjutnya, kita cari nilai XT per milimeter pada metode normal, yaitu caranya sama, X ditambah dengan K, kemudian dikalikan dengan standar deviasi. Kemudian enter, setelah itu blok. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.